Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa dengan saya Siti Sarah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah dari UIN Araniri, Banda Aceh. Jadi, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis dengan dosen Ibu Sri Murni. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang mengelola SDM dan hubungan tenaga kerja. Selamat menyaksikan. Baiklah, pembahasan kita yang pertama yaitu dasar-dasar SDM. Kinerja karyawan menjadi aset penting bagi perusahaan dan oleh karena itu HRM perlu untuk memahami dasar-dasar SDM yang dimilikinya, yaitu yang pertama rekrutmen dan seleksi, yang kedua manajemen kinerja, yang ketiga pengembangan, lalu yang keempat perencanaan suksesi, yang kelima kompensasi dan tunjangan, yang keenam sistem informasi SDM, lalu yang terakhir data dan analitik SDM. Yang kedua, kita membahas penyusunan staf dalam organisasi. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Hal yang perlu diperhatikan saat staffing diantaranya adalah yang pertama, membuat rencana kepegawaian, lalu yang kedua, strategi perekrutan, selanjutnya, pemeriksaan anggaran, yang keempat, pertimbangkan untuk mencari karyawan tetap atau kontrak, yang kelima, meninjau lingkungan kerja. Lalu, hal lain yang juga perlu diperhatikan yaitu kemampuan dan keahlian karyawan. Yang kedua, psikologis karyawan. Yang ketiga, kebutuhan divisi. Lalu yang keempat, beban kerja. Lalu yang terakhir, tes kinerja dan tes fisik. Nah, setelah kita membahas penyusunan staf dalam organisasi, mungkin teman-teman akan bertanya, tujuan staffing itu apa sih? Tujuan staffing adalah mewujudkan sinergi antara karyawan dan tugas serta kewajibannya, mewujudkan mekanisme kerja yang efektif, kooperatif, dan terpadu, mendukung karyawan agar mampu menyelesaikan tugasnya sesuai bidang kerja masing-masing. Dan selanjutnya, manfaat-manfaat staffing yaitu mengurangi kelebihan tenaga kerja. Yang kedua, mengurangi pengeluaran perusahaan. Lalu selanjutnya, menciptakan lapangan kerja yang cocok untuk karyawan. Selanjutnya, mengurangi potensi stres dari karyawan. Lalu, perusahaan menjadi lebih produktif, kerja menjadi lebih efisien, karyawan menjadi loyal. Dengan kata lain, penyusunan staf alias staffing adalah kegiatan pengadaan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karyawan dalam suatu perusahaan. Baiklah, ini adalah contoh dari struktur organisasi dari hasil staffing. Yang pertama, kita melihat bahwa terdapat Menteri Keuangan, di bawahnya Wakil Menteri Keuangan. Dari situ terbagi menjadi dua, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal. Dan seperti yang teman-teman lihat, manfaat dari meningkatnya kualitas pekerja. Yang pertama, meningkatnya kualitas produksi, meningkatkan skill dan kemahiran pekerja, lalu mampu untuk memecahkan masalah. Lalu, pekerja menjadi lebih teliti, meningkatkan keselamatan kerja. Selanjutnya, bekerja menjadi efektif dan efisien. Lalu, perusahaan menjadi lebih produktif, meningkatkan motivasi dan semangat bekerja. Lalu, memberikan wawasan yang luas bagi pekerja. Yang terakhir, pekerja menjadi lebih kreatif dan inovatif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mengembangkan angkatan kerja. Tenaga kerja itu bersifat heterogen, baik dilihat dari segi umur, jenis kelamin, pendidikan, keahlian, dan keterampilan. Memiliki peran yang berbeda dengan
tersendiri meningkatkan kualitas tenaga kerja diharapkan mampu untuk memberikan dampak yang signifikan kepada perusahaan. Cara peningkatan kualitas tenaga kerja yaitu ciptakan program pelatihan. Cara meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu ciptakan program pelatihan. Yang kedua, kenali karyawan. Yang ketiga, sediakan lingkungan kerja yang nyaman. Selanjutnya, tentukan tujuan yang jelas, lakukan evaluasi berskala. Selanjutnya, berikan insentif dan hadiah agar para karyawan juga semakin semangat dalam bekerja. Selanjutnya, lakukan promosi internal. Selanjutnya, berikan pekerjaan yang sesuai. Lalu, sediakan sumber yang memadai. Selanjutnya, kita membahas kompensasi dan tunjangan. Setiap pekerjaan pastilah menjanjikan suatu imbalan yang bisa berupa uang atau bukan uang. Dengan adanya kompensasi atau gaji, pekerja memiliki tujuan yang jelas untuk melakukan pekerjaannya. Tak jarang perusahaan memberikan tunjangan, bonus, dan kenaikan gaji bagi pegawainya. Tiap-tiap perusahaan terkadang memberikan tunjangan kepada pegawainya dengan tujuan untuk mempertahankan pegawai tersebut. Hal ini bertujuan agar perusahaan tidak perlu mengulang proses pengembangan karyawan lagi atau malah menjadikan pegawai senior tersebut sebagai mentor pegawai baru nantinya. Macam-macam tunjangan yang diberikan perusahaan diantaranya adalah tunjangan kesehatan, hari raya, pensiun, keluarga, transportasi, makan siang, dan perumahan. Selanjutnya, kita membahas tentang konteks hukum dalam SDM. Tak jarang pegawai dilanggar haknya atau malah melalaikan kewajibannya, sehingga terciptalah hukum-hukum yang mengikat dan melindungi mereka. Beberapa konteks hukum dalam manajemen sumber daya manusia antara lain, kesetaraan kesempatan kerja bermakna bahwa penempatan tenaga kerja tidak boleh dilakukan dengan diskriminasi. Selanjutnya, keamanan dan kesehatan karyawan. Di Indonesia, hak sosial karyawan diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1992, yaitu dengan dijalankan kebijakan jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek. Pelecehan sosial dapat terdiri dari dua bentuk, yaitu quid pro quo harassment. Bentuk pelecehan seksual yang menawarkan tunjangan yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai ganti atas tindakan seksual seseorang. Yang kedua, hostile work environment, yaitu bentuk pelecehan seksual dengan menciptakan lingkungan kerja yang tidak mengenakan bagi karyawan tertentu. Dan selanjutnya, diskriminasi khusus. Misal, bagi karyawan yang ternyata mengidap AIDS ataupun memiliki cacat tertentu, untuk jenis-jenis pekerjaan yang memang tidak memerlukan persyaratan khusus untuk menjalankannya, maka bentuk diskriminasi semacam ini tidak diperbolehkan. Lalu, yang terakhir, employment at will, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan maupun karyawan mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri hubungan pekerjaan. Lalu, apa hukum yang mengikat tenaga kerja? Berdasarkan aturan pasal 1 angka 14 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dalam kata lain, hubungan yang terjadi antara karyawan dengan perusahaan adalah berdasarkan perjanjian kerja yang di dalamnya berisi unsur perintah, upah, dan pekerjaan. Berdasarkan pasal 154 ayat 1 huruf K, pengusaha
Pengusaha berhak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK apabila melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama, serta sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, ketiga, secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Tidak hanya itu, karyawan juga dapat dikenakan sanksi lain berupa penurunan jabatan. Kemudian, pasal 93 Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan. Artinya, apabila karyawan tidak masuk tanpa alasan, maka perusahaan dapat memberikan sanksi dengan tidak memberikan upah berdasarkan jumlah absennya. Selanjutnya, tantangan di lingkungan kerja yang selalu berubah. Lingkungan kerja dapat berubah sewaktu-waktu. Sangat sulit untuk memperhitungkan dan memperkirakan perubahan yang akan terjadi. Hal inilah yang sering menjadi penyebab pegawai baru atau remaja yang baru memasuki dunia kerja mundur karena tidak bisa beradaptasi. Masalah yang sering dihadapi di dunia kerja biasanya adalah relasi dan komunikasi, lalu lingkungan kerja. Selanjutnya, motivasi yang rendah, tidak adanya motivasi yang baik bagi karyawan, lalu kekhawatiran dengan karir, selanjutnya sulit mengimbangi pekerjaan, lalu kurangnya waktu untuk diri sendiri. Berikut ini adalah 5 kriteria lingkungan kerja yang baik dan sehat. Yang pertama, manajemen yang baik. Selanjutnya, dukungan antar rekan kerja. Lalu, lingkungan yang bersih dan nyaman. Selanjutnya, adanya personal space. Lalu, produktivitas yang baik dan stabil. Selanjutnya, keterbukaan dan komunikasi. Lalu, saling menghargai. Sekian, terima kasih.